Subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Penyakit kronis ego sektoral. Presiden Joko Widodo lagi-lagi menegur keras jajarannya. Kali ini kembali tentang persoalan ego sektoral antar kementerian dan lembaga. Bermula dari kekesalan Presiden tentang lambatnya pengurusan sertifikat tanah masyarakat. Kepala negara mencontohkan suku Bajo yang tidak kunjung memperoleh sertifikat lahan. Penyebabnya tidak adanya komunikasi yang baik di antara kementerian-kementerian terkait. Dalam hal ini, menyangkut kerja 3 instansi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Presiden juga jengkel karena proses pemberian hak guna bangunan untuk lahan yang luas hingga berhektar-hektar dapat rampung dengan cepat, tetapi sebaliknya, untuk tanah dan luas beberapa meter persegi yang notabene dimiliki masyarakat kecil tidak kunjung tuntas. Presiden kesal proses sertifikasi tanah masyarakat berjalan begitu lambat. Sejak 2015 hingga kini, baru sekitar 46 juta warga masyarakat yang memegang sertifikat lahan milik mereka sendiri. Jumlah sertifikat yang masih tertunggak mencapai 80 juta. Menurut Presiden, tidak mengherankan hal itu memicu konflik-konflik lahan dan penyerobotan lahan oleh mafia tanah. Yang mengherankan atau barangkali malah sudah bisa ditebak. Tiap kali Presiden turun tangan, langsung mendatangi masyarakat yang terdampak, sertifikat tanah bak sulap langsung terbit. Tanpa biaya dan tanpa waktu tunggu yang tidak pasti. Persoalan sertifikasi lahan merupakan satu di antara banyak persoalan yang bersumber dari masih kuatnya ego sektoral tiap kementerian dan lembaga. Instansi pemerintah begitu kaku dalam berkoordinasi. Bila ditarik lebih jauh ke belakang, persoalan serupa terus-menerus muncul mengiringi kerja birokrasi di tanah air. Tahun lalu, Presiden Jokowi juga mengeluhkan proyek-proyek yang tersendat akibat tidak terintegrasinya konsep pembangunan kementerian. Misalnya, pelabuhan dan bandara hadir tanpa memiliki akses yang memadai, baik berupa jalan maupun sarana transportasi. Kita masih ingat pula kisruh bansos untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 bagi masyarakat miskin, pengusaha kecil, hingga pekerja berpendapatan rendah. Data sasaran bansos amburadul, pemberian bantuan tumpang tindih, dan banyak masyarakat miskin sama sekali tidak mendapatkan bantuan. Pemerintah daerah dan pusat saling lempar tanggung jawab. Itu pun masih ditambah Menteri Sosial ketika itu yang tanpa malu mengorupsi anggaran bansos. Jika korupsi kita ibaratkan kanker, ego sektoral layaknya gagal ginjal yang terus-menerus memerlukan cuci darah. Keduanya sama-sama penyakit kronis yang mengorbankan kualitas kehidupan rakyat. Meski begitu, baik korupsi maupun ego sektoral masih bisa disembuhkan. Yang diperlukan ialah langkah konkret tiap individu birokrat dan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memperbaiki koordinasi. Tanggalkan ego, saling membuka diri, sinergikan konsep pembangunan, perbaiki dan terus-menerus selaraskan data. Jadikan output kerja setara setiap kali Presiden turun tangan langsung sebagai standar. Jika tetap tidak becus, kita ingatkan pula kepada Presiden tentang kewenangan untuk mengganti pembantu yang tidak cakap menjalankan tugas. Halo, selamat pagi pemirsa, salam sehat. Presiden Joko Widodo lagi-lagi menegur keras jajarannya. Kali ini kembali tentang persoalan ego sektoral antar kementerian dan lembaga. Bermula dari kekesalan Presiden tentang lambatnya pengurusan sertifikat tanah masyarakat.
Kepala negara mencontohkan suku Bajo yang tidak kunjung memperoleh sertifikat lahan. Penyebabnya tidak adanya komunikasi yang baik di antara kementerian-kementerian terkait. Dalam hal ini menyangkut kerja 3 instansi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Presiden juga jengkel karena proses pemberian hak guna bangunan untuk lahan yang luas hingga berhektar-hektar dapat rampung dengan cepat, tetapi sebaliknya untuk tanah dengan luas beberapa meter persegi yang notabene dimiliki masyarakat kecil tidak kunjung tuntas. Inilah editorial Media Indonesia di Sabtu 11 Juni 2022 dengan tema penyakit kronis ego sektoral. Bersama saya, Eva Wondo. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Kania Stisnawinata. Selamat pagi Mbak Kania. Halo, selamat pagi Eva. Apa kabar Mbak? Kabar baik, salam sehat. Salam saya sehat. Buka masker juga ya berarti ya? Ya, silahkan Mbak Kania. Mbak Kania, kita akan bahas editorial Media Indonesia hari ini soal ego sektoral yang disebut oleh Media Indonesia. Editorial Media Indonesia hari ini adalah sebagai penyakit kronis, diibaratkan seperti gagal ginjal ya Mbak Kania? Betul. Kenapa nih tidak sembuh-sembuh? Kenapa tidak sembuh-sembuh? Ya, ya itu dia yang harus paling tidak harus dicari tahu begitu bagaimana. Kalau kita bicara dalam konteks kemarin begitu ya, Presiden mengeluhkan sebenarnya peringatan sangat keras begitu yang disampaikan oleh Presiden saat membuka gugus tugas reforma agraria summit yang berlangsung beberapa saat yang lalu, yang mengatakan lagi-lagi betapa kronisnya masalah ego sektoral ini di jajaran pemerintahan, terutama dalam konteks penyelesaian atau percepatan reforma agraria yang ini sudah lama sekali begitu digaungkan sebagai salah satu program prioritas pemerintahan dari sejak periode pertama begitu. Nah, kemudian Presiden juga menyoroti soal mengapa kemudian berlarut-larutnya masalah ini terus terjadi, ya karena adanya ego sektoral gitu. Ada beberapa contoh kasus begitu yang disampaikan oleh Presiden, seperti misalnya kasus suku Bajo begitu yang melibatkan banyak sekali instansi pemerintahan, pusat daerah dan lain sebagainya, dan memang harus bisa bekerja sama, bersinergi, harus saling membuka diri. Harusnya seperti itu ya. Iya, tidak lempar tanggung jawab dan lain sebagainya gitu. Tentu kita akan bahas mengapa begitu kronis, apa penyebabnya dan juga bagaimana solusinya, nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya kita bahas dulu, pemirsa dan juga Mbak Kania, headline Media Indonesia ada 3. Yang pertama kita bahas bangun pusat persemaian, aksi nyata perbaiki lingkungan. Nah ini sebagai langkah konkret ya, yang dilakukan Indonesia dalam upaya menangani persoalan lingkungan dan juga perubahan iklim, Mbak Kania. Iya. Ini tentunya kabar gembira, langkah konkret begitu yang memang diupayakan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya untuk menangani persoalan lingkungan dan juga perubahan iklim begitu ya. Nah, tentunya diharapkan dari ini hanya satu begitu ya dari 30 pusat persemaian bibit yang akan tersebar di seluruh Indonesia, yang nanti harapannya bisa menghasilkan sampai dengan 360 juta benih per tahunnya, yang nantinya itu akan didistribusikan ke daerah-daerah yang memiliki kondisi lahan kritis gitu, disebutkan seperti misalnya di Puncak, Jawa Barat, dan juga di daerah aliran sungai seperti Ciliwung gitu. Lagi-lagi pusat-pusat seperti ini, pusat-pusat persemaian bibit ini memang dibutuhkan, terutama untuk menangani lahan-lahan kritis yang memang harus ditanamkan kembali begitu. Betul. Nah, harapannya tentunya ini bisa menjadi salah satu kontribusi dari Indonesia juga untuk menghadapi perubahan iklim gitu dan kerusakan lingkungan, dan ini aksi nyata dan konkret yang dilaksanakan oleh Indonesia. Tentu juga butuh pelibatan swasta ya Mbak Kania? Ya, betul sekali. Karena jangan lupa anggaran yang diinvestasikan nih ya untuk mesin produksi bibit dan juga peralatan itu bisa mencapai 70 miliar rupiah. Jadi memang harus ada keterlibatan dari semua pihak. Baik. Itu adalah headline Media Indonesia yang pertama. Berikutnya Mbak Kania kita bahas krisis pangan mengancam dunia. Salah satu pemicunya atau penyebabnya adalah perang Rusia dan Ukraina yang belum selesai-selesai nih Mbak Kania. Dan berkepanjangan begitu ya. Dan saat ini dikatakan ada sekitar 13 juta orang di seluruh dunia yang sudah mulai terdampak oleh bencana kelaparan akibat kekurangan bahan pangan. Belum lagi masalah ini diperparah dengan keputusan ada 22 negara yang memilih untuk menghentikan ekspor produk makanan mereka untuk memenuhi tentunya kebutuhan domestik terlebih dahulu begitu, yang diprioritaskan adalah kebutuhan domestiknya. Nah, ini yang kemudian harus diwaspadai, dan sebenarnya kewaspadaan ini disampaikan
untuk juga mengajak pihak swasta untuk menjadi bagian dari solusi begitu. Jadi pihak swasta ini bisa ikut mengambil peran begitu. Mereka bisa bergerak lebih banyak misalnya di sektor pangan karena ada begitu banyak peluang. Seperti yang diketahui ada beberapa komoditas pangan utama kita ya seperti jagung, gandum dan kedelai yang belum bisa dipenuhi di dalam negeri begitu. Nah, padahal itu potensi alternatif ya bahan pangan di tanah air. Betul. Selain juga mencari tentunya bahan pangan alternatif begitu. Misalnya yang disebut oleh Presiden adalah sorghum gitu yang bisa menjadi alternatif karena kaya akan karbohidrat dan lain sebagainya. Jadi memang sumber pangan itu bisa beraneka ragam dan ini yang harus diantisipasi ke depannya untuk mewaspadai ya paling tidak apa yang sedang terjadi sekarang ini dengan adanya krisis di Ukraina yang berkepanjangan. Antisipasi menjadi penting ya Mbak Kania, dan sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo mendorong para pelaku usaha bergerak lebih banyak di sektor pangan karena banyak peluang yang sebetulnya bisa dimanfaatkan, dan ini juga bisa menjadi solusi untuk mengantisipasi masih panjangnya perang Rusia dan Ukraina ya yang belum selesai, kemudian pandemi COVID-19 dan juga kondisi iklim yang tidak menentu. Ya, dan masalah turunannya adalah soal inflasi ya. Masalah turunannya adalah soal inflasi yang disebabkan karena lonjakan harga barang dan juga jasa karena adanya ketidakpastian global, dan untuk sekarang ini memang di Indonesia masih terkendali, tapi lagi-lagi namanya antisipasi gitu ya. Jangan sampai itu kemudian terjadi juga di Indonesia. Baik, antisipasi menjadi kunci untuk mengatasi krisis pangan ya mengancam dunia. Berikutnya kita bahas Mbak Kania, jemaah haji waspada lonjakan COVID-19 ya di Arab Saudi. Ini ternyata angkanya pada Rabu tanggal 8 yang melampaui 1.000 jemaah haji Indonesia yang diwanti-wanti nih harus makin ketat menjalankan protokol kesehatan ya Mbak Kania. Iya betul, ini terutama ya karena dari Kementerian Kesehatan Saudi dan juga Unit Emirat Arab melaporkan adanya lonjakan kasus COVID-19 di Saudi melewati ambang batas 1.000 dengan catatannya 1.029 gitu, ada tambahan, dan ini tercatat dalam 24 jam terakhir, dan seperti yang kita ketahui sekarang musim haji ya sudah dimulai, dan tadi juga disampaikan kan oleh Eva sudah ada berapa nih jemaah haji yang berangkat? Sudah 14.757 jemaah haji sudah tiba di Madinah, Mbak Kania. Iya, dan dengan adanya laporan lonjakan kasus di sana tentunya antisipasi lagi-lagi gitu ya, agar kemudian mereka yang berangkat itu juga terus menjaga protokol kesehatan, jangan lengah. Terus menjaga protokol kesehatan, jangan lengah ya Mbak Kania. Baik, itu adalah headline Media Indonesia yang ketiga. Kita sudah bahas 3 headline Media Indonesia, dan tentu kita akan bahas lebih lanjut Mbak Kania soal penyakit kronis ego sektoral. Kita simak dulu, inilah editorial Media Indonesia, penyakit kronis ego sektoral. Penyakit kronis ego sektoral. Presiden Joko Widodo lagi-lagi menegur keras jajarannya. Kali ini kembali tentang persoalan ego sektoral antar kementerian dan lembaga. Bermula dari kekesalan Presiden tentang lambatnya pengurusan sertifikat tanah masyarakat. Kepala negara mencontohkan suku Bajo yang tidak kunjung memperoleh sertifikat lahan. Penyebabnya tidak adanya komunikasi yang baik di antara kementerian-kementerian terkait. Dalam hal ini, menyangkut kerja 3 instansi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Presiden juga jengkel karena proses pemberian hak guna bangunan untuk lahan yang luas hingga berhektar-hektar dapat rampung dengan cepat, tetapi sebaliknya, untuk tanah dan luas beberapa meter persegi yang notabene dimiliki masyarakat kecil tidak kunjung tuntas. Presiden kesal proses sertifikasi tanah masyarakat berjalan begitu lambat. Sejak 2015 hingga kini, baru sekitar 46 juta warga masyarakat yang memegang sertifikat lahan milik mereka sendiri. Jumlah sertifikat yang masih tertunggak mencapai 80 juta. Menurut Presiden, tidak mengherankan hal itu memicu konflik-konflik lahan dan penyerobotan lahan oleh mafia tanah. Yang mengherankan atau barangkali malah sudah bisa ditebak. Tiap kali Presiden turun tangan, langsung mendatangi masyarakat yang terdampak, sertifikat tanah bak sulap langsung terbit. Tanpa biaya dan tanpa waktu tunggu yang tidak pasti.
Persoalan sertifikasi lahan merupakan satu di antara banyak persoalan yang bersumber dari masih kuatnya ego sektoral tiap kementerian dan lembaga. Instansi pemerintah begitu kaku dalam berkoordinasi. Bila ditarik lebih jauh ke belakang, persoalan serupa terus-menerus muncul mengiringi kerja birokrasi di tanah air. Tahun lalu, Presiden Jokowi juga mengeluhkan proyek-proyek yang tersendat akibat tidak terintegrasinya konsep pembangunan kementerian. Misalnya, pelabuhan dan bandara hadir tanpa memiliki akses yang memadai, baik berupa jalan maupun sarana transportasi. Kita masih ingat pula kisruh bansos untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 bagi masyarakat miskin, pengusaha kecil, hingga pekerja berpendapatan rendah. Data sasaran bansos amburadul, pemberian bantuan tumpang tindih, dan banyak masyarakat miskin sama sekali tidak mendapatkan bantuan. Pemerintah daerah dan pusat saling lempar tanggung jawab. Itu pun masih ditambah Menteri Sosial ketika itu yang tanpa malu mengorupsi anggaran bansos. Jika korupsi kita ibaratkan kanker, ego sektoral layaknya gagal ginjal yang terus-menerus memerlukan cuci darah. Keduanya sama-sama penyakit kronis yang mengorbankan kualitas kehidupan rakyat. Meski begitu, baik korupsi maupun ego sektoral masih bisa disembuhkan. Yang diperlukan ialah langkah konkret tiap individu birokrat dan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memperbaiki koordinasi. Tanggalkan ego, saling membuka diri, sinergikan konsep pembangunan, perbaiki dan terus-menerus selaraskan data. Jadikan output kerja setara setiap kali Presiden turun tangan langsung sebagai standar. Jika tetap tidak becus, kita ingatkan pula kepada Presiden tentang kewenangan untuk mengganti pembantu yang tidak cakap menjalankan tugas. Pemirsa, kita jeda dulu. Editorial Media Indonesia akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali dibuat kesal dengan urusan agraria yang sampai saat ini belum tuntas. Salah satu yang Presiden soroti adalah soal sengketa lahan. Kekesalan Presiden Joko Widodo diungkapkan dalam acara gugus tugas reforma agraria Summit 2022 di Wakatobi pada Kamis siang. Presiden awalnya menyoroti permasalahan sengketa lahan yang kerap terjadi karena ego sektoral di kementerian hingga Pemda. Presiden kemudian bicara potensi konflik akibat sengketa lahan. Ia menyebut urusan tanah warga bisa berdampak ke berbagai sektor. Termasuk urusan sertifikat itu ya gitu-gitu itu. Pemerintah daerah, di kabupaten kota, di provinsi, di pusat tidak bekerja secara terintegrasi. Jalan sendiri-sendiri, egonya sendiri-sendiri. Kalau diterus-teruskan, nggak akan rampung persoalan negara, persoalan bangsa ini nggak akan rampung. Persoalannya kelihatan, solusinya kelihatan, tapi tidak bisa dilaksanakan hanya gara-gara ego sektoral. Itulah persoalan kita. Bahaya loh yang kalau sudah namanya sengketa tanah, sengketa lahan itu bahaya banget. Orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara itu. Orang bisa pedang-pedangan gara-gara sengketa lahan. Antar kampung berantem bisa karena sengketa lahan. Rakyat dan perusahaan bisa berantem karena sengketa lahan. Hati-hati, ini hati-hati. Dampak sosial, dampak ekonominya kemana-mana. Iya, pemirsa dan Mbak Kania, saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan pakar kebijakan publik Agus Pambagio untuk membahasnya lebih lanjut. Selamat pagi Pak Agus, salam sehat Pak. Pagi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik Pak Agus, lagi-lagi nih masalah ego sektoral antar kementerian atau lembaga menjadi penghambat masalah di pemerintahan ya. Kemudian Media Indonesia, Editorial Media Indonesia hari ini menyebutnya sebagai penyakit kronis, gagal ginjal kronis. Nah, kenapa ya tidak sembuh-sembuh Pak Agus? Ya gini, karena selama ini tanah masih menjadi komoditas.
ketika tanah menjadi komoditas itu menjadi hal-hal yang sensitif. Itu satu. Kedua, persoalan tanah, pendataan tanah juga belum beres-beres. Ketiga, terlibatnya karena tanah itu komoditas, jadi banyak orang menjadi maklar. Nah, ini yang menjadi persoalan. Baru kita melihat sistem birokrasinya. Tanah kan ada tanah dan ada hutan. Ya kan, di situ ada tanah adat dan sebagainya banyak sekali. Nah, perbedaan ini juga tidak bisa selesai karena pemerintah daerah juga mempersulit. Jadi proses reformasi agraria ini bisa saya katakan tidak berjalan dengan baik karena persoalan-persoalan itu. Nah, bagaimana sekarang membereskan? Ya itu tadi harus kita. Jadi tanah jangan jadikan komoditas. Siapa membeli tanah hektar, pajaknya harus tinggi gitu. Supaya orang jangan membeli tanah untuk investasi, untuk nanti turunan saya sampai ke 7 dan seterusnya. Kalau itu masih terjadi sulit. Kemudian juga soal pendataan tanahnya harus jelas. Mana tanah hutan, mana tanah non-hutan. Sehingga kan satunya ke ATR BPN, satunya ke KLHK. Ini juga jadi persoalan. Karena kalau yang hutan dibagikan dan sebagainya, itu kan nanti kawasan hutan kita juga akan semakin berkurang, kita punya masalah lain. Nah, semacam ini memang harus hati-hati dan harus ada terobosan. Coba kita lihat nanti di IKN itu kan tanahnya tanah adat tidak bersertifikat, itu nanti ada konflik, ada pasti, karena di situ maklar-maklar tanah sudah bekerja dengan baik. Baik, Pak Agus, Anda sampaikan harus hati-hati, harus ada terobosan seperti apa? Ya itu tadi, bahwa jelas bahwa apa kewenangannya ATR BPN dan KLHK di hutan. Satu. Kedua, daerah itu harus jelas komandonya. Karena sekarang di daerah itu juga penuh dengan maklar kan. Maklar juga ada di aparat. Maklar ada di segala sektor. Nah, bagaimana caranya menghilangkan maklar tanah ini? Supaya tanah tidak menjadikan komoditas. Misalnya pajaknya ditinggikan saja. Kalau punya tanah semakin besar kan semakin tinggi pajaknya. Sehingga orang tidak melihat tanah sebagai komoditas yang untuk bisa diperdagangkan. Baik, soal maklar tanah. Ini ada masalah kalau berhektar-hektar, luasnya rampungnya cepat. Tapi kalau beberapa meter lambat. Nah, ini apakah salah satu pemicunya juga karena itu? Iya, karena kalau dia maklar tanah kan dia bisa kasih isi ke kanan kiri. Baik aparat pemerintah, aparat TNI dan sebagainya kan. Dan itu sudah tidak usah dibuktikan, sudah terlihat dan itu sudah pernah akan beres. Selagi itu tidak dibereskan, ya sulit. Baik, itu harus dibereskan, tetapi yang menjadi fokus saat ini dan dibahas editorial soal ego sektoral yang juga membuat Presiden Joko Widodo kesal, jengkel, nggak selesai-selesai. Ya. Jadi konkretnya mengatasinya bagaimana Pak Agus supaya antar lembaga, antar kementerian bisa terintegrasi, tidak bekerja sendiri-sendiri? Ya itu tadi ketegasan bahwa itu tanah, kan persoalan ada tanah non-hutan dengan tanah hutan. Ya kan, yang non-hutan itu diurus oleh ATR BPN, yang hutan itu ada di KLHK. Itu mesti jelas. Lalu bagaimana di daerahnya? Ya kan, di daerahnya itu, kepala daerah kan memperdagangkan tanah itu menjadi komoditas. Karena di situ ada tambang, di situ ada kebun, di situ ada macam-macam kan. Nah kalau itu tadi masih dijadikan komoditas begitu, ya lalu ego sektoralnya juga bukan ego sektoral, artinya ketidakjelasan dari batasan itu. Ya tentu tentu ATR BPN juga harus menyelamatkan kepentingannya, KLHK juga sama, yang harus hati-hati karena kalau KLHK urusannya dengan hutan nanti kita kena lagi deforestasi dan sebagainya. Makanya dengan daerah itu harus lebih menurut saya dijembatani karena kekuasaan daerah itu kan mutlak, izin ya sebagian sudah diambil ke pusat. Jadi ini memang perlu dewa yang untuk menetapkan ini. Jadi Pak Jokowi juga harus menetapkan. Saya nggak tahu apakah beliau akan menuju LBP lagi, saya juga nggak tahu. Soal ketegasan, selain ketegasan tentu perlu memperbaikan koordinasi antara pusat dan daerah. Bagaimana supaya kompak, Pak Agus? Mensinergikan tentu kan pusat dan daerah. Agak sulit karena kita kan multi partai, partainya banyak sekali kita. Ya kan? Di daerah kepala daerah kan itu posisi politik, pemilihan langsung. Jadi itu juga harus dibereskan. Kalau di daerah partainya A, di sini B, emang mau diperintahkan? Kan enggak, mereka punya kepentingan masing-masing. Nah ini yang saya katakan banyak partai makin menyulitkan kita semua. Oke, apakah perlu mengganti pembantu yang tidak cakep? Langkah tegas seperti itu perlu? Karena tadi Anda sampaikan kepentingan politik lagi-lagi menjadi masalah. Iya, kan kepala daerah kan tidak bisa diganti setiap saat, kan harus pakai pilkada. Baik,
terima kasih Pak Ya, Agus. arogansi daerah itu yang harus ya. Ya, boleh dilanjutkan sedikit Pak Agus? Ya, arogansi daerah itu yang harus diatur dengan baik. Karena kalau tidak kan kebanyakan persoalannya di hutan maupun di non-hutan itu kan dengan daerah. Misalnya perhutanan sosial, itu kesulitannya ada di daerah. Nah, bagaimana caranya? Itu tadi, daerah kan tidak berdiri sendiri. Itu tadi saya katakan ada maklar tanah. Sekali lagi, kalau tanah masih menjadi komoditas, sulit kita untuk mengatur itu. Tidak hanya ego sektoral kemungkinan kan masing-masing ingin mempertahankan tupoksinya. Namun dilihat di tupoksi kepres yang diberikan pada masing-masing menteri saat ada presiden baru itu, ada di mana batasan kepresnya itu. Kan tupoksinya ada di situ kementerian. Nah, kan? Terus kalau daerah ya diatur lagi Undang-Undang 23 perlu direvisi atau tidak. Karena tidak bisa pusat langsung ke daerah itu, kalau daerah menolak gimana? Baik, jadi arogansi daerah harus dihentikan dan berbagai permasalahan tanah ini harus segera diselesaikan ya Pak Agus, termasuk bagaimana koordinasi yang jelas antara pusat dan daerah. Jangan jadi komoditi, karena komoditi lalu kalau itu bagaimana cara dipajakin mahal saja sehingga orang tidak memperdagangkan tanah menjadi komoditas. Baik, terima kasih pakar kebijakan publik Agus Pambagio sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Baik, Mbak Kania tadi sampaikan Pak Agus banyak menjadi masalah ya, salah satunya tanah menjadi komoditas. Ini ternyata disampaikan oleh Pak Agus menjadi salah satu pemicunya, kemudian bagaimana koordinasi pusat dan daerah, ada kepentingan politik, ada arogansi daerah di sana, Mbak Kania. Iya ya, kalau bicara soal lahan, soal tanah ya memang persoalannya pelik sekali begitu ya. Tapi kita sebenarnya tidak ingin fokus ke programnya gitu. Ya, hal yang dikeluhkan dalam konteks presiden pada saat membuka gugus tugas percepatan reforma agraria yang sebenarnya itu kemudian juga arahan dari presiden untuk dibentuk untuk menyelesaikan segenap masalah begitu yang kerap ditemui ketika harus menyelesaikan persoalan tanah gitu. Dan bahwa yang kemudian harus diwaspadai yang itu juga diingatkan oleh presiden ini tidak main-main karena ini bisa menyebabkan konflik gitu di akar rumput, sosial ya? konflik sosial, konflik ekonomi gitu. Dan jangan lupa sebenarnya tujuan dari reforma agraria ini kan adalah untuk menuntaskan antara lain gitu ya masalah kemiskinan, ujung-ujungnya ini soal kesejahteraan rakyat gitu. Betul bahwa Pak Agus tadi mengatakan ini adalah bagaimana kemudian tanah itu jangan dilihat sebagai komoditas begitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara dalam konteks ego sektoralnya ini jangan kerja sendiri-sendiri lah gitu. Jadi harus sinergi, ya? harus koordinasi begitu, bahwa soal tupoksi dan kewenangan itu memang yang harus juga diperjelas. Soal komando, bagaimana pusat dan daerah itu berkoordinasi dan kemudian menjalankan begitu. Ini kan salah satu program prioritas nasional begitu, dan ujung-ujungnya ini adalah soal kebutuhan masyarakat, soal kebutuhan rakyat. Karena tujuan dari reformasi agraria ini kan ya antara lain begitu ya. Ini kan adalah untuk memberikan aset dan akses gitu ya. Ini adalah peran yang dimainkan oleh Kementerian ATR BPM. Dan yang sering kita dengar itu adalah soal sertifikasi tanah. Tapi itu lebih dari sertifikasi tanah gitu. Jadi itu juga untuk mempercepat pendaftaran tanah, inventarisasi penguasaan, pemilikan dan juga penggunaan dan juga pemanfaatan tanah begitu ya. Jadi untuk memastikan bahwa yaitu ada legalitas gitu, legalitas yang kemudian kedepannya ini bisa dimanfaatkan oleh rakyat terutama begitu ya, yang dikatakan oleh editorial itu kan bermeter-meter kok sertifikasi tanahnya malah justru lamban begitu, sistem birokrasinya ada apa ini, kok sepertinya ada ego sektoral begitu dan lain sebagainya. Ini yang disampaikan, ini yang dikeluhkan oleh presiden sesungguhnya. Nah, konteksnya adalah karena adanya pembentukan gugus tugas percepatan reforma agraria gitu. Diharapkan bahwa semua masalah ini bisa dibawa dalam gugus tugas, dan ya jangan lupa begitu ya, karena tujuannya di tahun 2024 bidang tanah ada 126 juta hektar di Indonesia, bidang tanah yang kemudian semuanya itu harus jelas gitu, baik kepemilikannya maupun penggunaannya gitu. Tidak semuanya memang, karena akan ada beberapa gitu yang kemudian juga akan dikelola melalui bank tanah gitu. Jadi ini adalah program yang sangat strategis, sangat masif, sangat besar, melibatkan begitu banyak pihak, dan presiden mengingatkan begitu. Ya jangan jalan sendiri-sendiri. Jangan jalan sendiri-sendiri. Jangan jalan-jalan sendiri-sendiri. Kita tahu bahwa segala permasalahan itu akan bisa diselesaikan apabila kita bisa membuka diri, bersinergi, berkoordinasi. Itu kan selalu yang digaungkan gitu. Bahwa persoalan tanah seperti yang disampaikan oleh Pak Agus ini memang pelik sekali gitu ya. Apalagi kalau kemudian tanah itu dilihat sebagai komoditas. Bahkan Pak Agus tadi mengatakan ya udah pajaknya dinaikkan saja begitu. Itu salah satu solusi yang ditawarkan gitu oleh Pak Agus tadi gitu. Baik, tentu koordinasi, komunikasi yang efektif itu menjadi kunci, karena
tadi juga Mbak Kania sampaikan kalau berhektar-hektar kok rampungnya cepat, tapi kalau beberapa meter saja kenapa lambat sekali? Ini tentu menjadi masalah yang pelik ya Mbak Kania, dan kita akan bahas dan sengketa lahan ini kan ujung-ujungnya ya konflik yang tadi yang juga disampaikan oleh Presiden, ini bisa bunuh-bunuhan gitu kalau tidak segera diselesaikan. Jadi kita lihat targetnya dulu lah, ujungnya ini kan jangan sampai merugikan masyarakat. Iya, termasuk juga masyarakat jadi nggak punya akses permodalan Mbak Kania. Betul sekali. Jadi lagi-lagi ini kan soal akses gitu dan lain sebagainya. Jadi ujung-ujungnya ini soal kesejahteraan gitu. Jadi ya kan sudah jelas begitu ya targetnya 2024, 2025 begitu ya. Ya pendaftaran soal penggunaan tanah dan juga kepemilikan itu sudah harus jelas gitu legalitasnya gitu. Nah ini yang kemudian kita semua harus paling tidak pihak-pihak yang terkait gitu, antar instansi pemerintahan, lembaga pemerintahan, pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat itu memang harus ditegaskan kembali gitu kewenangannya sampai dengan sejauh mana, dan kemudian juga koordinasi dan sinerginya seperti apa. Karena ujungnya ya ini ini adalah soal kebutuhan masyarakat gitu ya, bagaimana menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat, dan sistem birokrasi harus berjalan gitu. Iya, harus berjalan, harus cepat, tetapi jangan sampai masalah ego sektoral menjadi penghambat ya. Makanya kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Untuk membahas lebih lanjut, saat ini kita sudah terhubung dengan beberapa penelpon. Mbak Kania, langsung saja kita akan sapa ya. Yang pertama Ibu Sumaria dari Toba, dari Daeng Toba, Balikpapan, Kalimantan Timur. Selamat pagi Ibu Sumaria, salam sehat Ibu. Ya, selamat pagi. Iya, dengan Eva dan juga Mbak Kania, silakan Ibu Sumaria. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sumaria Daeng Toba dari Kalimantan Timur, Balikpapan. Saat ini saya berada di Jakarta ya. Saya sangat tertarik dengan tadi yang pernyataan Bapak Jokowi ya, Presiden, bahwa masalah sertifikat. Karena saya yang mengalami sudah 30 tahun ya masalah tanah saya, sengketa tanah saya, sertifikat yang tidak bisa saya sertifikatkan. Walaupun saya sudah menang, itu sudah ingkrah dari Mahkamah Agung, tapi sampai saat ini kami belum bisa menerbitkan sertifikat di atas lahan itu. Maka saya sangat mengharapkan dengan adanya pernyataan Bapak Jokowi bahwa supaya sertifikat lahan-lahan masyarakat itu segera dituntaskan. Karena tadi yang mengatakan bahwa itu akan terjadi pertumpahan darah, sengketa itu ya. Kami yang sangat mengalami dari masyarakat 30 tahun Mbak, tanah saya bersengketa, baru saja selesai dari Mahkamah Agung, tapi sampai saat ini kami belum bisa membuat sertifikat di atas lahan itu. Saya juga tidak tahu, karena dari BPN sendiri telah menerbitkan sertifikat, tapi alasannya itu salah. Itulah yang kami gugat BPN. Ternyata kami menang dari Mahkamah Agung, tapi sampai sekarang kami belum bisa menuntaskan untuk pembuatan sertifikat. Ini juga seperti ini juga yang sekarang ini kan IKN ya, yang ada di Kalimantan Timur. Itu sangat banyak sekali
masalah di dalam lahan itu nanti. Apabila tanah-tanah masyarakat itu tidak bisa disertifikatkan, itu tanah lahan mereka sendiri. Saya harapkan dengan adanya pernyataan Bapak Jokowi bahwa harap segera sertifikat masalah tanah masyarakat itu segera dituntaskan. Dan juga supaya pemerintah daerah melihat siapa sih yang punya lahan benar-benar gitu. Mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan setelah terbitnya putusan dari Mahkamah Agung yang saya punya berpuluh-puluh tahun, mudah-mudahan dari BPN bisa melihat dan bisa mendengar pernyataan dari Presiden agar segera dituntaskan. Karena memang itu terjadi sengketa pertumpahan darah itu. Memang gitulah, Mbak. Baik. Mungkin dari saya sekian aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sumaria dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Berikutnya kita sapa Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Ibu Indra, salam sehat Bu. Selamat pagi, salam sehat Mbak Eva Wondo dan Mbak Tania Sutisnawinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi agraria yang tujuannya memperkecil ya ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah masyarakat. Kemudian juga meningkatkan akses ekonomi dan kesejahteraan pemiliknya ini. Nah, saya tertarik tadi kata-kata Mbak Kania. Kita bukan lihat programnya. Yang kita bahas adalah apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak. Wah, betul Mbak Kania. Nah, semua hal yang sebetulnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kita ikut aja selama ini dari mulai tambang, mulai pangan kemarin, kemudian korupsi, sekarang reformasi agraria. Nah, ternyata lihat sulit sekali. Kenapa? Karena maaf kalau saya katakan bahwa mereka yang berwenang ini memikirkannya bagaimana keuntungan yang didapat dari program ini. Begitu. Bukan keuntungan masyarakat. Kemudian dari seluruh sektor, lihat, seakan-akan ada dalangnya, ada tangan-tangan yang bisa mengatur atau mengendalikan para yang berwenang ini yang seharusnya bekerja sama. Sebetulnya kalau bisa bekerja sama indah sekali. Beliau-beliau itu orang-orang pinter kok. Tahu, cobalah berpikir dari bagaimana menyejahterakan masyarakat Indonesia ini. Nah, gebrakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi lumayan juga kan untuk kepemilikan sertifikat di tahun 2015 baru 46 juta, sekarang sudah tadi dikatakan 80,6 juta, 2 kali lipat. Dan itu pun juga terasakan oleh kami di sini yang punya tanah kecil ingin bikin sertifikat. Sekarang BPN itu agak mudah mau menerangkan dengan ramah. Jadi coba kalau si dalang itu bisa dikuasai oleh pemerintah, bagaimana caranya supaya tiap-tiap instansi yang berwenang ini bisa bekerja sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra. Berikutnya Ibu Ong Maiwa dari Pejaten, Jakarta. Selamat pagi Bu Ong, salam sehat Bu. Salam sehat. Selamat pagi Mbak Eva, Mbak Kania. Cantik ya dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami itu Mbak dapat jatah beli rumah dari negara. Itu pun ada peraturannya Mbak Eva dan Mbak Kania. Siapa yang belum pernah membeli rumah negara. Tetapi proses untuk pengurusan dari perumahan di Patimura
dinas perumahan. Itu makan waktu 1 tahun dan berbelit-belit. Jadi kita yang sebagai pensiunan dari PNS itu merasa kesal, Mbak. Itu baru di dinas perumahan yang ada di Patimura, belum sampai ke BPN. Lalu kita akan menghadap ke BPN setelah ada keputusan. Nah, di BPN sendiri itu kita makan waktu lebih kurang juga bertahun-tahun. Padahal ini sudah ada contoh daripada rekan-rekan suami saya. Di situ slogannya Mbak Kan ya, Mbak Eva, hindarkan calo dan sebagainya. Untuk apa slogan itu? Pengurusan dari satu meja ke meja yang lain itu makan waktu berbulan-bulan. Disinilah bukan Bapak Presiden yang kesal. Kita sebagai warga, sebagai masyarakat merasa capek, Mbak Eva, Mbak Kan ya, untuk pengurusan. Lebih-lebih nanti kalau sampai jadi waris itu akan berbelit-belit. Disinilah elektabilitasnya ini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya seruan dari Bapak Presiden, BPN juga akan bekerja secara profesional dan cepat melayani rakyat. Bukan tanah ini sebagai komoditas. Jangan dipandang bahwa harga tanah itu mahal lalu kita dipersulit, itu aja. Sampai, mohon maaf, suami itu sampai bilang, Anda ini adalah penghuni neraka. Singkatan dari BPN itu, Mbak. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ong. Berikutnya Pak Yunus Luwat dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak Yunus Luwat, salam sehat. Silahkan Pak. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Menyimak bahwa penyakit kronis ego sektoral ini memang membuat kebersamaan, penyatuan, penguatan NKRI ini bisa hancur. Kalau ada tumbuh bibit-bibit ego sektoral. Maka mohon izin kami dari pelosok Kalimantan Utara, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan harapan dan saran. Dengan tidak baiknya ego sektoral ini akan tumbuh, maka kami berharap hilangkan ego sektoral di internal organisasi dalam memberikan pelayanan untuk rakyat. Harus memberikan contoh yang terbaik. Misalnya melalui kinerja MPP, Mall Pelayanan Publik. Di situ ada beberapa organisasi. Itu harus hilangkan ego sektoral. Supaya urusan-urusan demi kerakyatan, demi sosial kemasyarakatan bisa terlaksana. Pakailah MPP ini dengan baik. Saya kira itu adalah cara kinerja, keterpaduan kinerja. Kerja terpadu dan menghasilkan kinerja yang terbaik. Kemudian harus tetap jaga, pelihara, dan pupuk. Tumbuhkan terus budaya semangat bekerja. Melayani rakyat secara profesional, akuntabel, cepat, ramah, dan harus juga bebas dari korupsi. Jangan ada bermain-main seperti pembicara yang awal tadi ada dari meja ke meja. Jangan lagi budaya-budaya itu. Ada rezeki kita, kita berikan yang terbaik. Kalaupun manusia tidak menghargai kita, ada Tuhan yang tidak pernah tertidur terlelap. Dia mencatat apa yang kita buat. Berbuatlah selalu yang terbaik bagi sesama kita. Kemudian terakhir, organisasi merupakan wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang. Paling tidak dengan 3 sistematis, yaitu terpimpin, terkendali, terencana. Sehingga rasional akan memanfaatkan segala sumber daya baik dengan metode, material, lingkungan kebersamaan kita harus tumbuh kembang. Kemudian kami berharap khusus Kalimantan Utara karena provinsi terbaru, mari bantu pembangunan yang ada, PLBN, pos lintas batas negara.
kemudian ada lokasi-lokasi KIPI dan lain sebagainya. Jalan-jalan kami di sini mohon dibantu oleh pusat supaya kita ini cantik dilihat oleh Malaysia. Terima kasih. NKRI tercinta, mohon didengar suara kami di pelosok Kalimantan Utara untuk kebaikan kesuksesan semua. Baik. Terima kasih Pak Yunus Luwat dari Kalimantan Utara. Mbak Kania, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tadi menarik ya kalau kita simak beberapa penelpon, termasuk juga soal harus ada seruan presiden dulu masalah itu selesai. Kita akan bahas sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Mbak Kania, tadi kita sudah simak beberapa penelpon ya. Ada yang mengalami masalah sulit nih mengurus sertifikat dan juga ada harapan setelah Presiden Joko Widodo memberikan seruan, mengungkapkan kekesalannya. Apakah masalah ini, masalah ego sektoral menjadi penyakit kronis bisa selesai, Mbak Kania? Dan pertanyaannya, apakah harus Presiden selalu turun tangan untuk masalah seperti ini? Itu ya yang kemudian juga disoroti gitu oleh editorial. Jangan sampai Presiden harus turun tangan dulu baru kemudian semua bergegas menyelesaikan masalah, disulap bahkan dikatakan seperti itu. Masalah yang ada tiba-tiba tidak ada gitu. Nah, lalu kemudian apa sih yang menjadi persoalan gitu selama ini, bahwa kemudian yang digarisbawahi adalah soal ego sektoral, yaitu adalah ya bagaimana kita berupaya untuk mendorong begitu ya mesin birokrasi, koordinasi, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dan lain sebagainya, antar instansi, lembaga pemerintahan, karena kan Presiden kan ada jajarannya gitu loh. Presiden tidak bekerja sendiri begitu. Nah, juga kan kita dengar juga gitu ya dari berbagai penelpon yang masuk begitu mengatakan kalau ngurus tanah tuh ya itu berbelit-belit ya kan, tadi dikatakan tidak pasti, dipersulit. Ini adalah istilah-istilah yang seharusnya sudah tidak ada gitu ketika reforma agraria ini ditetapkan dan ini menjadi program prioritas nasional begitu, bagaimana bisa menuntaskan masalah yang ada di tengah masyarakat. Jangan lupa ini kita tidak bicara soal hanya satu program saja gitu, tapi berbagai macam program yang tengah berjalan saat ini yang tujuannya sebenarnya mulia sekali, tapi tidak jalan. Nah, tidak jalannya ini bagaimana caranya gitu, mengikis habis ego sektoral salah satunya begitu ya. Jangan jalan sendiri-sendiri, harus sinergi, ada kerja terpadu gitu, karena ujung-ujungnya ini ya harus memberikan contoh yang terbaik, bukan karena ini kan dalam rangka pelayanan publik. Betul, seperti yang disampaikan Ibu Indra juga, akan indah begitu ya, bahkan ya kalau semuanya bisa kerjasama. Iya, betul gitu, alangkah indahnya gitu semua persoalan itu bisa dituntaskan gitu. Tapi lagi-lagi gitu yang namanya penyakit, kalau diibaratkan penyakit kan itu kan pasti ada obatnya gitu. Jadi kalau ginjal harus cuci darah terus. Iya, masih bisa disembuhkan lah gitu, masih ada ruang perbaikan. Jadi mesin birokrasi lagi-lagi ini tidak boleh bergerak lamban gitu, karena memang dikatakan soal konflik agraria gitu yang menjadi ujung masalahnya dari reforma agraria ini kan setidaknya ada dua pemicunya gitu ya. Ada pemicunya itu soal kurang tepatnya hukum dan kebijakan, dan yang kedua itu adalah kelambanan dan ketidakadilan dalam proses penyelesaian sengketa tanah yang akhirnya berujung pada konflik begitu. Jadi jelas ya bagaimana kemudian mesin birokrasi sebagai supporting sistemnya ini ya harus mengikis habis gitu kesan lamban gitu, ketidakpastian dan lain sebagainya untuk bisa menyelesaikan masalah demi kepentingan masyarakat gitu. Jadi mari kita tinggalkan jauh-jauh ego sektoral, jangan kerja sendiri-sendiri gitu, jangan, ya memang harus lebih mementingkan pelayanan publik gitu, kepentingan masyarakatnya yang harus dikedepankan gitu. Iya, kerja terpadu, kemudian semangat bekerja untuk melayani masyarakat tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Yunus ya. Betul-betul semangatnya harus melayani masyarakat karena ini tujuannya adalah untuk masyarakat. Reforma agraria meningkatkan akses ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Akan terhambat kalau semangatnya tidak melayani masyarakat, semangatnya sendiri-sendiri, tidak bekerja sama. Betul, dan ada lelah tadi yang disampaikan, kita sudah capek, Presiden capek, masyarakat capek, kita sudah lelah untuk ngasih kesempatan berulang kali gitu loh. Jangan-jangan nih masalahnya ketidakmampuan, bukan lagi soal pendekatan. Bukan lagi soal pendekatan, tapi ketidakmampuan dan juga ketidakmauan untuk mengikis, menghilangkan ego sektoral. Jadi kuncinya harus sama-sama bersinergi ya Mbak Kania, menghilangkan ego sektoral. Baik. Dan tentu disampaikan juga di Editorial Media Indonesia hari ini di akhir kalimatnya, di akhir paragraf ya, tanggalkan ego, saling membuka diri, sinergikan konsep pembangunan, perbaiki dan juga terus-menerus selaraskan data. Baik, terima kasih Mbak Kania sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu. Salam sehat Eva, terima kasih.
Pemirsa, jika korupsi kita ibaratkan kanker, ego sektoral layaknya gagal ginjal yang terus-menerus memerlukan cuci darah. Keduanya sama-sama penyakit kronis yang mengorbankan kualitas kehidupan rakyat. Jadikan output kerja setara, setiap kali Presiden turun tangan langsung sebagai standar. Jika tetap tidak becus, kita ingatkan pula kepada Presiden tentang kewenangan untuk mengganti pembantu yang tidak cakap menjalankan tugas. Pemirsa, kami selalu ingatkan Anda untuk tetap gunakan masker, patuhi protokol kesehatan, dan kurangi mobilitas. Terima kasih sudah menyaksikan editorial Media Indonesia. Saya Fawando, salam sehat dan tetaplah bersama kami di Metro. Metro TV,